samapta prapendekar olahraga Klaten ngobelo negara sigrak gagas lairo keterik udan ampuan. Puspa Arumsari has made a history with a remarkable hat-trick by winning 3 consecutive gold medals at the National Sports Week or PON. The achievement has underscored her consistency and dominance in Pencaksilat, particularly in the women's individual category. Her hat-trick has further solidified her legacy as one of Indonesia's top Pencaksilat athletes, showcasing her unwavering dedication and excellence across multiple national competitions. Can we give a round of applause for Puspa Arumsari? Congratulations. Arum, Keren banget, Mbak Arum. keren banget. Sampai Luar ada biasa. itu jangan lupa. Ya, itu tadi masih ada belum lengkap sebenarnya. Ada yang terbang. Ada yang terbang. Ada yang terbang. Cuman tadi belum. Nanti ya. Nanti kita lihat terbang-terbangnya. Takut nggak kembali lagi Kak? Jangan dong. Jangan. Ya, dan khusus hari ini karena ada Arum, jadi kita berdua pakai baju seragam pencaksilat nih. Langsung kayaknya kamu vibes beda ya Hans? Karena kalau dipakein baju langsung otomatis bisa silat. Oh oke, sesuai dengan baju dia. Kita mau bilang makasih lagi sama Arum udah datang ke Studio C Today. Pencaksilat ini kan udah kayak apa ya, identitas Indonesia. Betul. Gitu ya. Dan Arum kayaknya kamu ngeborong emas deh. Wow. Di Mas PON 19, bener nggak? 20, 21 juga? Mas di 2016. 2016? Kalau 2019 itu SEA Games. Oh SEA Games, oh iya oke SEA Games. Terus PON 20 Papua 2021 bener ya. Terus juga di Aceh 2002. Aceh Medan. Aceh Kebetulan Medan, pencaksilat di lokasinya di Medan. Oh oke. Terus itu gimana nih ceritanya nih kamu nih? Sejak kapan sih latihan pencaksilat? Apakah itu emang kamu yang pengen? Atau memang ada yang mendorong kamu, ada yang memotivasi atau gimana? Dijorokin Kak. Dijorokin. Jadi tadinya nggak mau Jemur sebenarnya. kayaknya. Oke. Dari abang sih. Aha. Abang ngajak untuk latihan, hanya melihat tadinya. Iya. Lalu ngelihat latihannya karena banyak anak-anak kecil kan, ya udah seneng di situ. Ya udah dari situ mulai latihan karena senang aja. Ini umur berapa nih? Nah itu dia. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Dan abis itu tetap seneng terus walaupun terjun dijorokin tetap konsisten ya? Iya, karena banyak temen. Oh karena banyak Sangat teman. temen. Ini karena objektifnya anak-anak kan beda ya. Main kan? Sama orang Main. dewasa. Main-main tapi secara nggak sadar akhirnya terjun menjadi profesional. Udah berapa tahun berarti ya? Berapa tahun ya?
21. 21. Nah, 21 tahun. selama 21 tahun kamu menekuni Ya. pencak silat. Ya, Apa yang menurut kamu membuat akhirnya kayaknya hidup saya sebagian besar ada di silat. ada di silat? Itu pada saat SMP kelas 2, sekitar kelas 2, lambat laun saya latihan, terus mengerti kan bahwa pencak silat adalah salah satu budaya asli Indonesia. Nah, akhirnya di situ mulai sayang lah, mulai sayang. Udah mulai sayang, terus ketika di kelas 2 itu sudah mulai serius untuk mengikuti pertandingan-pertandingan. Pertandingan-pertandingan kebetulan pada saat di 2007 itu pertandingan nasional pertama saya. Tapi kamu juga dengar-dengar kamu juga bekerja sebagai pegawai negeri di Kementerian Yap, Pemuda dan Olahraga, betul. benar ya? Iya. Itu jalannya gimana kamu bisa kerja di sana juga? Apakah kemudian itu emang Apresiasi. Apresiasi. Karena Dari- menjadi atlet. Iya, dari 2018 Asian Games, alhamdulillah juara di sana. Terus pada saat itu bonus melimpah, ya kan? Termasuk betul. dengan ya itu tadi Kesempatan untuk menjadi pegawai negeri. apresiasi kan dijadikan ASN di Kemenpora. Di Kemenpora. Nah, selama kamu menekuni pencak silat, Ya. dan kita juga lihat bahwa banyak sekali negara-negara lain yang akhirnya mempelajari pencak silat, dan pencak silat ini dijadikan pertandingan internasional dan banyak sekali pesertanya dari negara-negara lain. Gak cuma Asia, Ya. tapi juga negara-negara di Ada Vietnam. belahan barat gitu ya. Eropa ada. Eropa juga ada ya. Iya. Nah, apa yang bisa kamu sampaikan ke pemirsa yang menonton hari ini saat kamu melihat ini budaya asli Indonesia diapresiasi dan ditekuni sampai segitu dalamnya sama orang-orang yang non-Indonesia? Iya, pastinya bangga ya. Bangga karena di sini aku ini sebagai atlet juga sebagai dutanya pencak silat kan. Artinya kan kita membuat mengenalkan pencak silat ini ke kancah dunia. Dan memang sebetulnya sebelum eranya aku sendiri sudah ada gitu, sudah berkembang. Kan pencak silat juga ada di Batman movie. Oh iya bener juga, Batman-nya si Itu Robert gara-gara- Pattinson juga pakai Itu promosinya basic gitu. Arum sebenarnya. Oke, nah kamu tuh udah masuk di dalam Kementerian Pemuda dan Olahraga, berarti kamu juga sedikit banyak ngelihat lah ya perkembangan olahraga di Indonesia khususnya pencak silat. Yang kamu bayangkan dan yang kamu impikan mungkin ya ke depan gitu ya. Melalui kiprah kamu juga di kementerian itu kira-kira apa sih? Dan apa yang bisa kamu lakukan di situ juga? Ya, kalau sebagai atlet pastinya kita optimis untuk bisa membuat atau apa ya, kayak membawa nih pencak silat ke kancah Olimpik. Nanti ada ya. Belum ya, Ya, belum ada belum. dipertandingkan di Olimpik ya? Semoga ya. Semoga. Nanti Olimpik ke Iya. depan sudah ada gitu. Aha. Karena kan sekarang ini kita sedang bergaung sama-sama mempunyai impian yang sama bahwa pencak silat road to Olimpik gitu. Jadi ini salah satu apa ya target di kejuaraan-kejuaraan yang tertinggi yaitu Olimpik. Sebagai atlet ya pastinya aku lebih fokus dengan memberikan prestasi. Ya kan, memberikan prestasi, terus juga bagaimana membawa diri, membawa pencak silat untuk bisa dikenal sama seluruh dunia ini, bukan hanya yang suka berantem aja. Wow, oke. Ya kan? Bukan hanya yang suka berantem aja, tapi kita juga di sini di dalam ini ada seninya, gitu, yang bisa dipertunjukkan, gitu kan. Perform ini yang pastinya kita menampilkan keindahan gerakan silat dengan full tenaga, power, ya kan. Terus juga diiringi dengan musik juga, gitu. Jadi dari situ kalau jadi atletnya nih, versi atletnya. Oke. Ya, Sebagai ASN. Ya pastinya ini PR ya kan. Kalau pencak silat kan kayak dipandang sebelah mata lah kayak gitu. Dibilangnya olahraga kampungan kayak gitu. Nah, dari si atlet ini yang mengemas, mempackage pencak silat ini supaya bisa lebih modern, bisa lebih dibawa untuk yang di eranya sekarang dan dikenalkannya pun lebih menarik gitu. Nah, di bagian di ASN sendiri kami
sebagai ASN yang pastinya mendorong para pengurus nih yang ada di PB IPSI untuk apa aja sih yang belum dipenuhi sebagai syarat pada saat kita harus mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpik. Salah satunya kan beberapa negara yang sudah memang harus mengikut sertakan pencak silat di apa ya namanya, kalau di sini biasa kita taunya NOC, nah di sana ada federasi-federasinya terdaftar di negara-negara tersebut. Gitu. Artinya kita harus segera membuat pencak silat ini didaftarkan di negara. Iya, didaftarkan, bukan hanya ada aja. Karena kan yang kita tahu sekarang hanya ada aja, gitu, hanya keikutsertaan aja jadinya, bukan secara resmi legal terdaftar di dalamnya. Nah, dari cabang yang dipertandingkan yang diikuti oleh Arum, seni tunggal putri, betul ya? Nah, seni tunggal putri ini untuk yang belum familiar, mungkin kita juga belum familiar gitu. Apa aja sih, secara singkat aja, apa aja aspek penilaian dan juga aturan-aturannya? Karena kalau misalkan dulu saya taekwondo, saya tahu aturannya apa gitu ya. Dan juga mungkin pencak silat ada yang pakai alat atau tadi kan pakai semacam golok, ada juga yang enggak ya? Ada. Oke, nah boleh diceritain nggak? Pencak silat itu ada 2 kategori, yang satu fighter, yang satu lagi seni. Oh, itu yang suka berantem tadi yang fighter ya? Yang fighter yang berantem, yang dipakaikan body. Iya, benar-benar. Kalau yang seni itu biasanya seperti pertunjukan tadi, dia menggunakan alat, ada yang hanya kosong. Kosong itu di seni itu ada 3, ada tunggal, ada ganda, ada beregu. Nah, tunggal itu sama beregu itu gerakannya udah baku. Jadi seluruh dunia menggunakan gerakan yang sama. Gitu. Kalau ganda ini kreativitas. Gitu. Nah, aspek penilaiannya? Aspek penilaiannya itu dari kalau baku itu sudah ada kebenaran gerak. Kebenaran gerak yang pertama. Lalu kalau misalkan itu dengan stamina, stamina itu terdiri dari power, ya kan, speed, lalu ada rasa. Nah ini penting ini. Karena kalau power dan cuman stamina dan speed aja tapi nggak ada rasa itu kurang gitu ya? Iya, kurang. Ya kita menampilkan, gini deh kalau tari kita ngeliat nih, kalau kita ngeliatnya hambar biasa aja, biasa kan gitu kan, apa sih gitu. Iya, tadi kalau bicara PON ya, kamu pernah lah menangin PON, terus juga Asian Games. Terus itu kan ibaratnya kalau misalnya Arum udah terkenal sebagai pemborong emas tunggal perempuan gitu ya. Itu perasaan kamu gimana sih sebenarnya? Ada kebanggaan yang beda gitu karena ini cabangnya kan pencak silat. Tadi sekali lagi sebagai duta pencak silat, duta negara Indonesia sebenarnya. Perasaan kamu gimana? Ya bersyukur, alhamdulillah bangga. Untuk di PON ini juga apa ya? Karena ini PON keempat, emas ketiga. Gitu. PON keempat, emas ketiga. Iya, PON keempat, emas ketiga ini pada saat sebelum persiapan untuk menghadapi PON ini, aku sudah mencanangkan di diri aku sendiri, aku pengen hat-trick gitu. Aku pengen hat-trick nih gitu. Set up the bar. Iya, jadi tujuannya ya apa yang beda dengan sebelum-sebelumnya mungkin ini hat-trick ini gitu. Nah, ada latihan khusus nggak sih? Latihan khusus pastinya itu ada latihan mandiri gitu, latihan mandiri sendiri. Kita tambahan untuk menambah yang kurang-kurang. Karena kan orang kalau melihat Arum ini kan sudah sering lah, sudah sering ketika bertanding ya memang yang digerakinnya juga itu aja gitu. Nah gimana caranya ketika aku mulai saat ini yang kemarin pun membuat ketika aku bermain pun mereka semua nggak bosen gitu. Jadi aku harus punya apa ya? Inovasi baru ya. Bukan dari gerakan, tapi, karena ini udah baku kan. Betul. Tapi lebih ke arah mungkin ritme geraknya, mungkin ke kayak penggunaan lebih menjiwainya. Gitu. Rasa tadi gitu, mengeluarkan rasanya tuh seperti apa gitu. Dari situ yang jadi konsisten tapi inovatif gitu ya. Iya, susah juga ya. Agak susah memang. Nah, sebagai perempuan, seberapa penting ilmu bela diri terutama di kehidupan sehari-hari? Pentingnya sih ya penting gitu. Minimal kita punya bekal. Gitu. Kenapa sekarang ini orang pengen anak-anaknya gitu
untuk berlatih di bela diri, entah itu pencak silat atau apapun, supaya anak ini punya bekal. Secara mental, mungkin ketika latihan kan itu akan terbentuk. Apa aja tuh faktor-faktor yang akan terbentuk selama pelatihan bela diri? Kalau Percaya aku, diri mungkin ya? ya percaya diri. Lebih, kalau aku sendiri, karakter dan attitude juga akan dibentuk di dalam situ. Jadi goalnya memang bukan ada mungkin anak perempuan diganggu atau gimana, tapi secara dia upbringingnya juga akan beda Iya. gitu ya. Membawa diri. Membawa diri. Bawaan yang beda. dirinya juga akan Iya, beda. karakternya akan terbentuk dengan cara dia mungkin bergaul dengan timnya dia, seperti apa gitu kan. Itu akan ya terbentuk dari situ. Kita sebagai wanita, sebagai perempuan pastinya harus punya bekal membela diri ketika ada di luar gitu. Karena kita nggak pernah tahu kondisi di luar seperti apa gitu. Jadi walaupun at least ya udah olahraga aja deh gitu ya kan. Ya udah olahraga aja, itu kan membentuk fisik. Ya kalau misalkan ada apa-apa tinggal lari gitu. Bisa dari situ gitu. Itu simpel gitu. Suka nih kalau yang kayak Arum-Arum ini nih. Faktual gitu. Atau ya terbang tadi. Iya, gitu kan, terbang. Bisa dibuktikan. Jadi kalau buat Arum nih ngelihat anak-anak Indonesia, apalagi ada anak perempuannya juga gitu ya. Di sekolah itu wajib kali ya dimasukkan ya bela diri atau mungkin kegiatan olahraga yang seperti pencak silat gitu. Setahu aku kalau tidak salah di sekolah sini di sekolah di Jakarta sudah mewajibkan pencak silat ataupun bela diri gitu untuk diikut sertakan sebagai ekstrakurikuler. Betul. Jadi itu sudah diwajibkan. Sekarang boleh nggak Hans dan Alia ini diajarin sama Arum bagaimana caranya? Karena Basic aja deh, basic percuma pencak kalau silat. kita udah ganti baju jadi pesilat Pendekar gini, begini tapi kan. pendekar gini, Pendekar. tapi kita nggak diajarin gerakan-gerakan silat. Siap, Tapi siap. ini disclaimer dulu ya, jangan Iya. terlalu terbang kalau buat saya. Kalau Hans boleh diterbangkan. Oke. Bisa ya? Di Oke, sini? yuk Langsung, kita oke. mulai. Oke. Oke. Alia mungkin di tengah kali ya? Saya di tengah. Enggak. Mbak Arum. Iya, Arum tengah. Oh, ya. Saya di sini ya. Oke. Kita basic aja dulu ya. Dan basic kuda-kuda. Hop. Set. Set. Ini squat, Depan. Yes. Ya semi squat. semi squat. Oke. Pukul. Set. Ini pukulan depan. Ya, ini tangkis pukul. Tangkis pukul. Pindah kuda-kuda samping. Ya. Oke. Balik lagi. Tangkis pukul. Oke, set. Lagi satu. Tangkis pukul. Oke, sekarang ganti pasang ke depan. Set. Ya, tendangan ya. Tendangan lurus. Hop. Oh, balik lagi ya? Boleh. Boleh ditaruh juga boleh. Iya. Oh. Sampai copot. Siap. Oke, lagi. Sekali lagi. Hop. Oke. Ganti kanan ya. Biar Wow. balance. Benar nih, biar balance. Oke. Kayak gini ya? Ya. Hop. Ya, keren tuh. Wow. Oke. Siap, lagi sekali. Hop. Nah, ini basic pukulan dan tendangan. Oke. Sekarang kakak maju berdua. Ini tantangannya juga ya. Ini perasaan sebelum kita live nggak kayak seperti Kayak gini, kita cinta damai aja gitu orangnya. Siap. Nggak mungkin kalau di jalan atau apa, biasanya kan ada sesuatu yang kita ya mungkin dicolek Ganggu. atau diganggu gitu kan. Mungkin bisa itu digunain nanti. Gimana cara menanggulanginya? Oke, kita coba ya. Oke, ceritanya Hans pengganggunya ya? Aku lagi jalan nih ceritanya, aku lagi jalan. jalan Majuan nggak? Majuan nggak? Ya, Jalan. kita jalan. Set. Ceritanya baru lagi jalan. Ya. Dar. Waduh. Ah. Padahal saya cuma mau minta korek. Oke. Oke. Ini gini ya, coba. Coba ya. Coba. Ceritanya gue lagi jalan-jalan, aku Iya. lagi jalan-jalan. Oke. Nggak manggil dong. Oh iya nggak apa-apa. Aduh, dia bisa lagi. No hard feeling kan? No. Salaman dulu. Salaman dulu. Wow. Ini udah diajarin. Arum, terima kasih banyak. Iya, tadi udah diajarin, tapi terima kasih banyak juga sudah membawa nama Indonesia terdengar sampai ke panggung internasional dan juga mungkin peran Arum di
Kementerian Pemuda dan Olahraga juga bisa menjadi Semakin. sumbangan Amin. Tuh. buat dunia Dan mohon olahraga. doanya untuk ke depan ada World Champ dan juga SEA Games. Mudah-mudahan Tepuk tangan dong. dan juga doa kita untuk Olimpiade. Ya, Ya, Mudah-mudahan untuk Olimpik ya. bisa masuk dipertandingkan, Olimpiade masuk. ya. Siap, siap. Terima kasih banyak, selalu Terima kasih berkarya banyak, ya. dan sekali lagi terima kasih sudah mengharumkan nama Indonesia sesuai dengan namanya Arum, begitu harum. Once again, we wish her good luck for pencaksilat and thank her for coming here in our studio. And hopefully she stays healthy, brilliant and beautiful as always. And you too, we hope you also stay healthy, but do not go anywhere. We still have more excitements in other segments on the 4th See Today anniversary. Don't try to touch me, I'm gonna do that again. No, no. Thank you so much. Terima kasih.